back to my channel. Nah, bagi teman-teman yang saat ini merasa pengen bisa ngevlog secara rutin tapi sibuk, ya sibuk sambil bisnis atau sibuk sambil kerja atau sambil kuliah, tapi tetap nih punya keinginan gimana caranya pengen bisa ngupload konten secara rutin, aku akan kasih tahu tipsnya di sini. Nah, jadi aku cuma ada 2 tips aja gimana caranya biar bisa rutin ngupload setiap hari. Gak ribet-ribet. Yang pertama, kamu harus punya schedule. Kedua, kamu harus strict sama schedule yang udah kamu buat. Nah, jujur aja ya, aku tuh buat vlog ini semuanya sendiri, mulai dari take video, terus udah itu ngedit, buat cover, bahkan sampai nguploadnya semua aku lakukan sendiri. Aku nggak punya tim. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ngerasa aku tuh sibuk banget nggak punya tim, apalagi kayak misalnya teman-teman yang baru mulai nge-vlog nggak punya tim, menurutku itu nggak bisa jadi alasan teman-teman nggak bisa ngupload secara rutin. Terus kenapa sih ngupload secara rutin itu penting banget? Ya penting banget. Kalau misalnya teman-teman buat video nih, kan pengen banget videonya ditonton sama banyak orang. Nah, kalau misalnya video yang pengen ditonton sama banyak orang, caranya yaitu gimana teman-teman bikin biar video direkomendasiin sama YouTube. Nah, gimana caranya videonya bisa direkomendasiin? Ya, teman-teman harus aktif di channelnya. Salah satu cara aktifnya adalah dengan mengupload secara rutin, misalnya 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau bahkan mungkin setiap hari ya. Tapi sebenarnya kalau seminggu sekali itu masih oke, katanya sih gitu. Nah, tapi aku pengen merutinkan ke diriku sendiri, aku pengen bisa ngupload 2 hari sekali. Gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu buat schedule. Nah, kalau misalnya buat schedule itu sulit kayaknya kan, kalau misalnya mau ngupload video 2 hari sekali, terus itu baru dibuat di hari H, oke. Kayak gitu emang sulit, karena itu aku juga gak pakai tipe kayak gitu. Nah, jadi caranya adalah aku buat rencana untuk 1 bulan atau 2 bulan ke depan mau bahas video tentang apa aja. Jadi aku emang gak buat video yang lagi viral apa terus dibuat kayak gitu. Jadi kan aku punya playlist di setiap video di channelku yang itu dibagi ke setiap tipe-tipe videonya kayak gimana. Dan ya udah, aku fokus di situ aja. Ada yang motivasi tentang pendidikan, kuliah atau beasiswa, ya aku difokus di situ. Nah, karena itu aku nggak ngikutin apa yang lagi viral sekarang. Kenapa sih aku nggak ngikutin apa yang lagi viral sekarang? Soalnya kalau yang lagi viral emang cepet buat naikin viewers, tapi habis itu akunmu jadi nggak stabil. Kalau aku buat video nih, misalnya tentang beasiswa, itu tuh meskipun nggak viral, tapi akan selalu ada penontonnya dari waktu ke waktu, jadi lebih stabil dan lebih mudah direkomendasikan. Tapi ini balik lagi ke teman-teman, kalau misalnya di awal aku pengen ngejar viewer dulu, nanti setelah itu baru buat video yang rutin dan stabil viewersnya, misalnya membahas satu tema aja, ya nggak apa-apa, itu kembali ke teman-teman sendiri. Tapi kalau aku dari awal memang maunya membuat video yang satu tema itu aja gitu, jadi nggak ngebahas yang lagi viral apa. Nah, oke, untuk yang schedule, karena aku juga sibuk. Nah, aku nggak tahu ya parameter sibuknya bagi teman-teman kayak gimana. Tapi kalau aku ngerasa bagi diri aku sendiri sibuk karena aku sambil kerja dan juga sambil bisnis untuk saat ini. Dan aku juga pengen bisa nge-YouTube. Nah, karena itu aku memang nge-YouTube setelah tengah malam karena aku memang baru ada waktu di situ. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwa aku udah ngerencanain apa aja konten yang mau aku buat sampai 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Itu yang pertama, harus buat konten dulu. Nah, setelah udah tahu nih judulnya apa aja secara kasar gitu, nah baru kita buat kerangkanya. Biar apa sih dibuat kerangka? Ya biar kita tuh nggak belibet ngomongnya. Kalau misalnya nggak buat kerangka, pokoknya judul aja deh, nanti aku mau bahas A kayak gitu. Biasanya tuh kita masih AE di tengah, terus udah itu apa yang udah disampaikan nanti disampaikan lagi di akhir, karena kita nggak punya frameworknya mau bahas apa. Ya, yang kedua berarti buat kerangka nih. Setelah jadi kerangkanya, kita harus buat skrip. Nah, ini skripnya, ini contekannya. Nah, aku buat skrip kayak gini nih, banyak nih ya. Ya kadang-kadang sampai berlembar-lembar. Ini aku tunjukin lembar pertama aja, nggak kebaca ya tulisannya. Oke, jadi aku buat skrip kayak gini. Kalau aku sih buat skrip nggak bener-bener detail, tapi aku masukin keyword-keywordnya aja. Habis itu nanti buat contekan sebelum sebelum ngevlog kayak gini, aku baca dulu. Oh, intinya kayak gini gitu. Apa yang harus disampaikan pertama, apa yang harus disampaikan di pertengahan, sampai apa yang harus aku sampaikan di akhir pas closing gitu. Biar nggak belibet. Apa yang udah disampaikan di awal, disampaikan lagi di akhir kan. Kayak gitu. Oke, yang ketiga skrip udah jadi ya. Nah, setelah itu tinggal take video. Nah, take video kayak gini, ya udah, cari tempat dan waktu yang
pas. Dan kalau aku saranin sih sama teman-teman, ya cari waktu yang secara rutin teman-teman bisa. Kalau aku bisanya itu di atas tengah malam, jadi aku emang take video ya selalu di atas tengah malam gitu. Dan aku di atas tengah malam nggak tiap hari juga. Aku misalnya bisanya cuma seminggu sekali, di lewat jam 12 malam, ya aku akan meluangkan waktu di situ terus. Karena kalau misalnya aku nggak meluangkan waktu, pasti kayak keambil sama kegiatan lain waktunya gitu. Nah, oke, sudah punya schedule dan sudah punya jadwal kapan mau take video, kapan mau upload ya. Oke. Permasalahan yang kedua yaitu kamu harus strict. Kenapa? Karena kalau ngupload video aja menurutku semua orang bisa, tapi bisa bertahan berapa lama sih? Jadi aku baru dengar beberapa hari terakhir, aku lihat vlognya orang-orang, katanya cuma 3% vlogger atau channel yang bisa mendapatkan viewer sampai di atas 100.000. Kenapa sih banyak banget channel yang nggak bisa mendapatkan viewers sebanyak itu? Salah satu alasannya adalah karena ngebuat video itu susah. Terus udah itu kamu juga harus konsisten, mulai dari take video, terus udah itu ngedit sampai ngupload. Dan banyak orang-orang yang nggak sabar dengan itu. Bukan karena nggak bisa, nggak sabar aja. Jadi awal-awal ngebuat video juga nggak ada orang yang langsung tiba-tiba monetize kan. Nah kalau misalnya teman-teman niatnya aku tuh pengen dimonetize dan nggak sabar dengan prosesnya, biasanya nggak sampai beberapa bulan juga udah tumbang channelnya, udah nggak aktif lagi gitu. Nah, salah satu gimana caranya biar bisa tetap aktif adalah strict sama diri sendiri. Misalnya gini, kalau aku punya rencana buat ngupload 2 hari sekali, ya mau gimana pun kondisinya aku tetap harus ngupload. Karena kenapa? Kalau misalnya sekalinya aku nggak tepat sama jadwal gitu, aku lagi sibuk nih hari ini nggak bisa ngupload, ya udah, pasti besok-besoknya akan lebih mudah melanggar, karena pelanggaran pertama akan membuat kamu merasa ringan untuk melakukan pelanggaran kedua. Jadi karena itu kamu harus strict sama diri kamu sendiri. Apalagi kondisinya kalau misalnya kamu ngevlog sendirian, nggak ada timnya, pasti nggak ada yang ngingetin kamu kan, kamu mau ngupload, kamu ngupload juga nggak ada yang peduli. Nah, karena nggak ada orang yang peduli, maka yang harus paling peduli adalah diri kamu sendiri. Gitu. Nah, masalahnya apa lagi sih? Nggak ada wifi. Oke, aku kasih tahu ya. Aku saat ini tinggal di kosan, dan karena lagi lockdown, semua teman-teman kosanku pulang. Akhirnya wifi-nya dimatiin sama bapak kos, ya kan? Karena katanya sayang banget masang wifi cuma buat 1 orang. Oke, aku nggak ada wifi di kosan, jadi gimana caranya? Ya aku pergi ke kampus untuk bisa pakai wifi di kampus. Yang kebetulan kampusnya udah buka sih. Jadi aku pergi ke kampus untuk ngupload pakai wifi gitu. Nah, kalau kamu memang nggak punya wifi juga, ya kita sama, dan nggak punya wifi nggak bisa dijadiin alasan buat nggak ngupload secara rutin. Nah, rutinnya berapa aja atau kapan aja, ya itu tergantung sama kamu. Jadi kalau misalnya kamu berencana nih mau buat vlog, mending di awal itu direncanain mau nguploadnya seminggu sekali, 3 hari sekali, atau 2 hari sekali. Kalau misalnya memang merasa nggak bisa nih 2 hari sekali, ya nggak harus ngikutin aku juga sih. Misalnya bisanya nih 1 minggu sekali karena kontennya susah dicarinya misalnya, atau editingnya tuh butuh waktu yang lama, atau videonya panjang banget jadi nguploadnya tuh butuh waktu lama, ya nggak apa-apa 1 minggu sekali tapi rutin gitu. Jangan sampai minggu ini tuh setiap hari ngupload, terus udah itu nggak ngupload lagi 1 bulan kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu nggak bisa direkomendasiin channelnya sama YouTube gitu. Nah, itu 2 solusinya. Ya, solusi yang pertama beranak pinak ya. Ya intinya no excuses. Kalau misalnya teman-teman punya niat pengen upload video secara rutin, mulai dari sekarang dengan cara schedule dan juga strict sama diri sendiri. Oke, terima kasih.